karena dia merasa terancam gitu loh. Terancam. Saya tuh pengennya di sini. Ngapa? Kurang itu. Berarti hanya orang ini aja yang bisa. Iya. Makanya teriak-teriak tadi. Karena begitu lihat Mas Dodi, dia tenang. Udah, mau dia pengennya itu memang lihat Mas Dodi. Ya kenangan terakhirnya kan. Setelah dia melihat apa yang dia inginkan ya sudah. Tapi kan posisi dia belum keluar, masih di situ. Nah ini adalah berarti pikiran mengendalikan perasaan. Aku pernah gini, ya mungkin ini sama kalau misalnya nanti ketika mati itu rasanya seperti ini. Aku donor darah nih, donor darah, terus posisi belum makan, maksudnya belum sarapan, dan dalam waktu yang bersamaan kebelet pup. Kenapa sih harus berhubungan dengan pup kalau dengan Mas Denny? Sudah rasanya dari. Ya, rasanya aneh. Jadi pagi-pagi belum sarapan, perut lapar nih. Tapi di waktu yang bersamaan kebelet pup, kebelet boker gitu loh. Aneh rasanya. Tapi di saat bersamaan juga aku harus donor darah karena nomor urut antrianku udah dipanggil nih. Oke, ambil darah nih. Set. Biasanya sih oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah hari itu aku berdiri gini, darah tuh rasanya kayak turun loh dari kepala. Set gitu. Nah, tapi aku paksain untuk tetap jalan. Sampai tiba-tiba di tangga aku pingsan. Pas pingsan tuh aku lagi minum apa ya? Susu. Kan dikasih susu biasanya kalau pingsan. Berapa detik itu mungkin. Nah, disadarin nih. Bangun-bangun yang pertama aku ingat apa? Susu. Ya kan Memori terakhir. Karena Oh iya. Bangun-bangun mana susuku gitu. Bukan aku ngopo ya, ora. mana susu? Mana susuku lah. kali memang tidak lagi ngapa-ngapa ya, jadi mungkin aku nih di. Nah, iya. Karena Dia juga kalau biasanya kalau aku nih gitu, karena begitu dia buka mata kan beda dia dari yang terakhir dia lihat mau pingsan sama dia buka mata setelah sadar, karena dia beda lah aku nih ya. kan gitu. Nah, temenku Kalau juga nih. Apa? solusinya tadi ya, yang untuk Solusinya apa? maksudnya Oh, tadi yang Mbak Rini. Mbak Rini atau Mbak Dita tadi. Mungkin namanya Ditarini. Mungkin iya. Iya. Bukan ditaleni ya. Dita Sulistiarini. Oh iya. Cocok orang. Mungkin untuk maksudnya untuk perbandingan aja, maksudnya nanti mungkin tetap itu kan rumah dari saudara atau temannya tadi ya. Temennya, saudara temennya. Nah itu kan mungkin karena dibikin selamatan di rumahnya tersebut. Jadi syukur-syukur memang kalau dia merasuki orang, dia minta tahu, jadi kita tahu maksudnya apa kan. Tapi minimal kita sudah buat selamatan buat dia, buat arwah yang di situ kita selamatan, dan semoga tidak batal. Iya. Mungkin karena nggak selamatan juga ya. Tadi kan nggak diceritakan, dia kan langsung nempatin aja Ya. gitu kan. Setelah survei seminggu terus nempatin, nggak diceritain. Padahal curhatnya panjang. Ada selamatannya, nggak ada. Padahal kalau selamatan kita ke sana ya. Lumayan nih bisa Pokoknya juga ya, kan. pokoknya kalau makan-makan, atau makan-makan, prasmanan. Jangan lupa panggil tim Mystery. Siap menghabiskan. Oke, terus temenku juga pernah nih, ayahnya meninggal mendadak karena sakit jantung. Tiap pagi dia merasakan bahwa ayahnya itu masih melakukan kegiatan yang sama. Rutinitasnya itu tiap pagi dia minum kopi, baca koran, mandi, duduk di depan. Dan tangga yang biasa dilewati itu selalu bunyi di jam-jam ketika ayahnya itu seperti waktu hidup pas mandi. Nah itu gimana tuh? Ya itu mungkin kalau itu kayak sugesti ya sebenarnya. Jadi karena waktu Masih ada. tadi orang tuanya tadi masih ada kan, kita melihat secara langsung tiap hari kan seperti itu. Nah, tadi kan Kayak ketanam. iya kayak ketanam di memori kita kan gitu. Apalagi kita dekat dengan
salah satu orang tua kita kan, kita akan suka bapakku nek esuk misalnya rumah kono ngopi. Akhirnya kebayang akhirnya bayangan kita yang membentuk sendiri bayangan tersebut. Terus bisa seperti itu. Kayak sinetron ya. Itu sebenarnya kalau arwah beneran Bisa juga. Bisa juga. Karena kan gini, kalau untuk biasanya kan orang Jawa gini, 7 hari, Oh iya. 14 hari, Yang kayak kemarin 30 diceritain itu hari, ya. 40 hari, 100 hari, 7 hari, ya kan seperti itu. Kalau setahu saya itu 7 hari itu arwah itu masih di dalam rumah. Jadi kita bisa merasakan pasti selama 7 hari itu kita merasakan bahwa masih ada di situ. Selang 14 hari dia masih di luar. Di halaman, di teras. Oh, iya, masih Katanya sekitar- gitu sih sekitar ya. rumah. Jadi semakin jauh semakin Nanti di atas genteng katanya gitu ya Mas. Ngapain? Gak tahu. Gunanya genteng. Di atas genteng berarti gunanya genteng. Aku juga pernah gini. Ada yang meninggal nih. Sebenarnya kamu kenal sih. Ada yang meninggal. Nah terus waktu itu aku mau ke sebuah acara yang melewati rumahnya. Itu meninggal belum seminggu. Dalam hatiku, dalam bayanganku, pikiranku, dia tuh ada di depan rumah. Nanyain aku, mau kemana Den? Gitu. Aku juga jawabnya dalam hati, kamu ke sana, Merah. Terus bonceng Mas. Enggak, dia bilang, enggak, aku di sini aja. Aku terus. Di apa ya, di hatiku, di pikiranku tuh dia mau wujud. Maksudnya bukan di mata ya, bukan, tapi dia wujud. Tanya gitu, mau kemana Den? Biasanya kalau dia ketemu juga gitu orangnya. Ya kan karena kebiasaan. Ya. Itu aku pikir kok aneh ya, aku bisa dulu dalam hatiku, dalam batinku wujud orang itu nanyain aku dan aku jawab juga dengan batin juga. Wah ternyata iso gitu. Tapi kadang apa namanya, kalau misalkan ada yang meninggal dan itu salah satu keluarga ya, itu seringnya tuh malah ruang-ruang. Iya. Iya. Ruang-ruang kalau misalkan lagi apalah kita lagi mandi, apalagi mesti ada Jam-jam ada orang manggil gitu. Oh. Dan yang manggil itu yang meninggal gitu. Itu yang udah meninggal. Contohnya, Misalkan lagi mandi, jangan lama mandinya. Biasanya di lobby. Dan itu memang sering melakukan seperti itu. Oh, Selesai hidupnya. Itu loh. Nah itu tadi sugesti kebiasaan. Itu bisa sugesti, bisa Beneran. gitu. Ya, tergantung kita yang menanggapi monggo. Karena kalau dari ilmu ilmiah itu tidak akan ketemu. Kan gitu. Karena yang misteri ya sampai kapan itu tetap jadi misteri. Kita pernah mengalami itu dipanggil sama Pernah. ruang-ruang gitu. Jadi kan istri, jadi mertua kan udah nggak ada. Walaupun belum meninggal loh ya. Walaupun orang itu belum meninggal, Ah, kadang kita juga rungon-rungon loh. Oh iya, Benar. iya pasti. Karena kebiasaan. Biasa. Mungkin Mas Judi tinggal istri berarti pulang ke orang tua ya, kemudian pulang satu minggu dia di rumah sendiri. Biasanya istrinya itu mengingat, Mas ngajul ojo suwe-suwe, beneran. Kadang dia masih merasakan. Mungkin ada makhluk lain yang menyerupai suaranya, tapi nggak wujud kan. Nah, kalau ini yang ini begitu kan sih, bapak mertua. Enggak kan bapak udah nggak ada kan. Nah istri itu pas itu lagi mandi tapi dengar. Kan kalau sih kalau dipanggil sama orang tua kan is gitu. Is susu loh. Itu beberapa kali pokoknya kalau mandi itu dengar ya, dan tanpa sadar mesti jawab ya. Padahal yang dengar cuma dia doang ya. Iya. Nah kalau aku di kantor itu pas lembur itu ada yang manggil. Oh iya. Aku kan sendirian lembur tengah malam kemarin. sampai malam. Itu dia ada yang manggil, Mbak Rate, kirain kan bibiknya yang di kantor. Kan kantor itu sama rumah atasanku. Manggilnya dekat kok jauh. Iya seperti biasa kayak di garasi kantorku gitu kan, kantor terus langsung garasi kan. Mbak Rate, Mbak gitu.
Lah aku kan dengernya kayak suara bibinya itu kan, aku tak cari keluar, kok nggak ada. Terus aku masuk lagi kantor. Begitu selesai, Mak, tadi manggil aku? Enggak, wah aku dari tadi di kamar gitu. Siapa yang manggil? Siapa yang Itu kan memanggil? kejadian kayak di tempat kerja. Oh, Itu kan iya. sama sebenarnya. Memang semua makhluk itu memang makhluk yang kasat mata ya. Di semua tempat itu pasti ada. Walaupun tempat itu ramai, Ya, ya. pasti ada. Bukan cuman malam, Iya, siang pagi siang pun itu juga ada. Kan, aku juga mau cerita nih tentang arwah penasaran juga ya. Jadi ada seorang nenek, ya, aku tidak mau bilang ini siapa, tapi ini ada seorang nenek, dia meninggal. Nah, aku main di rumah nenek itu, ketemu sama seseorang. Aku dengar kok nenek itu manggil orang ini. Jadi aku tahu neneknya udah meninggal, tapi aku dengar suara neneknya manggil orang ini. Dan aku bilang sama orang ini kan sudah, orang ini nggak dengar. Itu arwah penasaran juga katanya. Siapa? Yang menganggap bahwa dia masih hidup, terus dia manggil karena kok nggak diperhatiin gitu kan, nggak kelihatan lagi gitu kan. Tapi itu ngomong sama masalah kalau masalah tuh temennya si Bumi. Itu dia pernah jadi ada ketemu sama cewek di daerah Semarang Barat. Iya. Nah, Semarang Barat. Malam sekitar jam 9 malam ketemu dan tempatnya sepi Mas. Tapi ada cewek satu di situ. Dia pakai motor di depan. Terus dia diberhentiin. Mas, jalur dulu. Dia cuma jalur dulu apa enggak? Ini versinya dia. Iya. Aku banding. Tolong nih rumahku. Dan apa? Jalur tolong rumahku, tolong ngomong karo wong tuaku. Dolan apa? Apa Mas, aku ra iso soalnya. Tolong ya Mas ya. Ya. Ada kertas, kasih alamat, terus dia kasih anting-anting. Iki dodol nang wong tuaku. Nah, Terus dia ngasih kertas, kasih alamat. Ya, kertasnya kucel, kasih kertas alamat. Alamat tempat dia meninggal. Alamat rumah. Alamat Oh, rumahnya. Rumahnya. Alamat rumah. Ya, sama kasih anting-anting. Udah. Lu nggak masih jarang. Udah gitu Pak. Lu nggak masih jarang. Coba yang ada orangnya. Nah, ya kan nggak langsung ke sini kan dia nggak tahu siapa. Nah, terus habis itu dia pulang rumah Baru kepikiran. malamnya tuh dia mimpi. Kamu mbaknya itu. Ya, ketemu Mas ya Mas. Aku gitu. Ketemu itu. Bilang bebas. Nah, dia ngomong, Mas, makasih ya sebelumnya ya. Padahal belum sana. Belum ke sana. Mas, makasih ya. Nah, terus dia paginya tuh dia bangun, terus dia mikir, wah belum ke sana kok dia bilang makasih. Terus lah tadi mau tanggung jawab. Harus ke sana Dia berarti. ke sana. Ya, Harus. dia sama temennya berdua naik motor. Rumahnya di RW lah. Atau mau Waduh. Saatnya dia naik motor. Dia berangkat itu siang sekitar jam 11. Jam di logika jam 11 saya mulai jam 3 dan bisa sampai lah ya. Nah, dia sampai sana tuh sore banget. Tapi untuk ke alamatnya ini dia tuh sampai jam maghrib. nyari alamat. Nyari alamatnya tuh. Kamu tanya, Bu, alamat ini mana? Oh sana Mas. Sampai dia ngobrol, Mas, rumahnya siapa? Rumahnya Pak ini. Oh iya sama Mas. Udah terus sampai setengah 9 malam. Itu belum ketemu rumahnya. Atau udah ketemu di kampung itu, kampungnya udah terus tanya lagi sama orang. Apa Mas? Mau tanya alamatnya ini. Oh kayak Mas Pak. Jamin ngopo? Enggak, dipesan sama orangnya. Sama Namanya ada ya? Ada namanya sama Mbak ini. Orangnya kaget ada. Ya Mas, ketemu kapan? Enggak, Bu, kemarin ketemu sama ini. Terus minta tolong, katanya suruh ke jemput anaknya. Mas, Rono Sekwe. Orangnya mah gitu tuh. Rono Sekwe. Udah dianterin sama ini tetangga ini. Dianterin ke sana. Rumahnya dianterin, terus ya udah katanya tetangganya juga masuk ke rumah ngomong sama orang tuanya, tuh beliin. Kenapa? Terus udah temanku tuh ngomong cerita apa adanya, ketemu ini ibunya tuh nangis.
mungkin Nangis. nangis tak mungkin ketemu ibu ya. Karena anaknya itu udah nggak pulang berapa sekitar 2 bulan itu udah nggak pulang ke rumah. Terus sudah dikasih kertasnya ini bu ini tulisannya ini sama alamatnya dan sebagainya samanya titipannya Nanti. nggak harus percaya. Lah, ibunya itu kan 2 bulan nggak ketemu. Heeh. Kalau dia bisa bilang nggak mungkin kalau temannya sempat ketemu. Ya nggak mungkin karena ini nggak pernah pulang rumah gitu. Tahunya sudah berhenti. Sudah ikhlas kali ya? Karena udah 2 bulan nggak anu. Sudah ada Ya, ceritanya itu nanti ya. Itu kan sudah terus ketemuan dengan dia nangis. Di situ punya cerita. Jadi selama anaknya itu keluar rumah dan nggak pulang rumah, ibunya itu udah lapor polisi. Lapor polisi tapi kan dianggapnya orang gila. Sampai teman sana itu udah nggak ada hasilnya katanya. Jadi dianggap orang gila. Terus semenjak dikasih lihat itu baru percaya. Ketemu itu akhirnya diantar lah. Ke lokasi Ketemu itu sama mbaknya itu. Nah di situ ternyata ketemu jasad. Oh. Ketemu jasad yang situ. Berarti secara nggak langsung arwahnya ini menunjukkan Pengen Lokasinya. lokasi di mana dia Pengen meninggal. dia gitu ya. disempurnakan. Ya, Dia ya. pengen disempurnakan. Tadi kan kayak gitu ada ya. Karena juga kadang itu arwah penasaran itu kadang mau minta tolong itu juga lihat-lihat. Ke sembarang Lihat orang. sembarang orang. Lihat-lihatnya. Ini jadi dia dilihat auranya juga kan sama. Orang ini bisa nggak tak minta tolong? Berarti nggak sembarangan. Nggak sembarang. Kalau memang sembarang orang, dia orang lewat aja. Iya kan? Kemudian di situ ibaratnya kita kalau ibunya tadi bilang 2 bulan ya, kita anggap 1 bulan meninggal. Iya kan? Dalam 1 bulan itu orang di situ lewat lalu lalang kan? Ya. Berarti kayak jodoh-jodohan ya. Ketemu jodoh nih, iso nyetok, iso ngei pesen gitu kan. Ya. Tentu orang kan masih alah malah santingnya dibal. Iya kan? Iya, kan itu. Iya benar. Nggak sembarang. Gitu. Jadi ibaratnya kalau kita ketemu arwah seperti itu, kita kan nggak tahu dia arwah atau tidak kan? Iya. Nah, memang wujudnya asli orang kan gitu. Dan kayak sing Mas apa diaweli bom kilo. Karena kalau Mamet. saya sih ceritanya gini mah dulu yang jadi dari sekarang itu. Saya pulang dari Jogja lewat sekarang. Yang terus Bunceng mungkin pernah tak ceritakan mungkin. Loh. Itu jadi saya pulang dari Jogja, pulang lewat waktu dulu itu rumah saya masih di Sampangan. Saya lewat sekarang itu. Jadi di situ itu di Terangkil kalau nggak salah. Terangkil itu kan ada batu besar dulu, di situ ada besar. Nah di situ ada kayak sinden, penyanyi sinden itu nyetok. Dandanan sinden. Iya, dandannya sinden, komplit pakai kebaya, pakai jari. Nyetop, mas. Motor naik motor. Saya naik motor saya, jadi saya naik motor mau pulang, saya lewat sekarang. Nah, sampai di situ saya disetop, mas gitu. Mas nunggu tekan pasar. Pasar apa? Gunung Pati. Pasar Sampangan. Oh, Pasar Dulu Sampangan. waktu Pasar Sampangan di sini. Yang lama. Bukan di. Yang sekarang taman ya? Sekarang taman, bukan di yang dekat ke situ. Tak nuruti. Loh Bang, kok yang ini kok dewean apa? Oh Mas ditinggal rombongan, katanya seperti itu. Mungkin sampai Pasar Sampangan, katanya di situ pada mau jajan. Dia minta tolong di situ. Nah, Mas tolong anterin sampai Pasar Sampangan. Saya kerasa, motor itu kerasa kalau di Naikin Bonceng orang. ini kerasa. Tapi dulunya kerasa dempetan. Kerasa Mas. Jadi dia posisi Kalau kayaknya kerasa kan masih jadi posisi kan dia kan nyemplung gini. Nggak mungkin dia nyemplung gini. Motor itu kerasa, gitu kerasa.
jalan itu kerasa mas. Ngobrol ya sepanjang jalan. Ngobrol. Lho Mbak, lah bar nyinden nanti to Mbak, nyinden ke kampung Frangil itu lho mas, kuwi desa kuwi, ngono kuwi. Teman Pak, tanya 2 kali 3 kali masih nyaut. 3 kali kok meneng wae, tak tanya tuh meneng wae, tapi motor itu masih kerasa kayak ada yang bonceng. Nah sampai pasar Samana terus Berhenti. aku berhenti, Mbak, wis tekan, aku ming Kosong. dia kok ibu kok dia kan. Nah depan saya kan pasar ada tembel ban dulu. Pasar itu ada tembel ban. Saya tanya tembel ban, "Lho Pak, sing bonceng aku ngene ndi?" Bapaknya mana tahu Bapaknya ya. malah bingung. Lah Mas ini sing ngono dhewe. Itu malam. Malam itu sekitar jam 9 jam 10 lah. Tapi begitu bapaknya ngomong lho, kan Mas dari pokoknya iki dhewe kok. Tapi selang berapa detik lah, tapi bau melati gitu. Setelah sampai. Di pasar itu, kok mati. Walah waktu itu harus pulang. Pulang sampai rumah motor tak cuci. Motor cuci. Motornya Motor tak cuci. langsung dimandiin. Kali baru tumpahin Mbak. Jadi sampai dari Terangkil sampai pasar itu masih kerasa kayak digunting. Tapi sampai pasar waktu anu Masih kayak bonceng mas. Tapi beberapa Begitu saat sebelum nyampe diem ya. diem. Pak begitu ngomong sama bapaknya ngomong, "Pak, singgonya aku mau ini nih Pak." Lah masih sekolah lagi dhewe kok. Nah, tapi Pasar ya? Setelah saya terus dari pasar terus pulang motor itu biasa sih. Udah turun. Ada. Nah, itu kenapa kalau pasar itu kan apa ya? Orang nganggap kalau pasar itu kan tempat begituan. Maksudnya makhluk seperti itu. Aku pernah kesurupan ya, Pasar. di Tambani. Dulu di Banyumane itu ada apa namanya orang pinter namanya Mbah Jasuli ya, mungkin ada yang tahu. Iya. Nah, itu aku di Tambani kesurupan. Dipeseni nih, nanti pulang ojo mampir pasar ya. Wis dipeseni. Oh iya Mbah, wes. Beneran pulang itu numpak mikrolet loh, cuman ikan sing apa? Orangnya itu tuh. Oh ya. Lah mampir pasar piye ngomongnya medune pasar. Ora, nek lewat opo? Nah, ini kok Ya aku mas. lewat enggak apa-apa, tapi Bapaknya mas. jangan mampir. Udah pasar. Nah, terus setelah itu nggak tahu di tengah jalan kok kepengen beli buah gitu loh. Yang tadi itu pesennya hilang, maksudnya rak kelingan Iya. gas gitu loh. Mandek lah nih pasar jadi ngaleh waktu itu. Sampai rumah ya kabur lagi, kayak masuk lagi. Ya entah pasar itu mengandung apa, tapi ternyata ada kepercayaan pasar itu mengandung seperti itu. Nyatanya Mbak E juga turunnya di pasar. Ya kalau lihat itu, sekarang kalau lihat sosial media itu kan rumahnya bukan Itu apa sih? Mercon. Jadi bukan tahu benar pakai ya, di sosial media tuh ada video nunjukin pasar di tengah malam. Itu ada yang nungguin. Ada. Ada yang nungguin burung wayai tutul kok wes dasaran. Jadi ada sosok yang anu di lapaknya itu. Nungguin Nungguin di lapaknya. nungguin tok. Kalau pasar kan memang satu. Karena mungkin itu ya pas pasar kan jualan punya itu Iya, sendiri iya. sendiri itu ya. kan persaingan. Persaingan. betul. Tempat persaingan di macam-macam, ada yang pesugihan, ada kelarisan, macam-macam. Pemikat gitu. Kembali lagi kayak bakso itu tadi kemarin. Oh, sing tak kirim kemarin dari grup. Oh ya. Enggak ya, terus ya. Tapi itu ngomongin pasar, ini pengalaman pribadi ya, benar-benar Ya. pribadi. Bapakku itu kan dulu pasar itu kan pada butuh air kan. Pasar mana nih? Pasarku di Pasar bawah. daerah bawah pokoknya. R. Latih dong. Ya pasar R. Pasar RDS. Ya, R. Dekat KPR. Apa itu? Kuburan. Kuburannya PRGT. Sarkem ya betul. Sarkem. Nah kan penjual-penjual itu penjual-penjual bunganya itu butuh air kan. Terus bapakku itu memang kalau malam jam 12, jam 1 itu ngisi air penjual-penjual itu. Terus
bapakku tuh namanya sakit itu parah nggak pernah. Tiba-tiba sakit, bawa ke rumah sakit. Dokternya itu kalau ditanya sakitnya apa itu nggak mau ngomong. Cuman di kamar rawat inap sehari, semalam, terus dipindah ke ruang ICU. Di ICU itu bapakku tuh sering kayak ngomong lihat orang pakai peci, orang masker gitu. Orang pakai peci dia dong. Serius. Orang pakai peci. Terus kita kan ada itu ya sesepuh kan, datang tengok keluarga kita yang sepuh itu. Saiki ini do ikhlas opo ora gitu, keluarganya digituin semua. Saat itu aku sama kakakku yang pertama ya wes lah nek memang anu ikhlas kita kan gitu. Karena betul-betul nggak bisa masuk apapun. Itu dikasih obat apapun nggak bisa. Itu berarti sakit mendadak. Iya, tiba-tiba sakit gitu. Terus berapa hari di rumah sakit, mikir wah udah puluhan juta nih pulangnya. Terus bapakku itu nggak mau dirawat, kayak nggak mau dirawat, maunya tuh pulang. Terus akhirnya direbut ya wes, berarti piye ikhlas apa ndak sing sesepuh itu bilang gitu. Beliaunya sekarang sudah almarhum. Lah itu terus ya udah, aku sama kakakku yang pertama sudah mencoba ya wes lah, nek memang sudah jalannya ya sudah ikhlas. Tapi kakakku yang nomor 2 ndak ikhlas. Terus jadi mungkin karena masih ada yang nggak ikhlas ya, bapakku akhirnya masih panjang umur sampai sekarang. Terus hebat kan? Bagus banget ya sih. Jadi kayak drama Korea. Terus akhirnya setelah bapakku itu minta pulang, udah tak urus semua kan, administrasinya kita pulang. Tapi harus ini rumah sakit kan pasti kan akan itu ya ada perjanjian. Pulang. Karena ada apa-apa tidak tahu. Pulang sampai rumah ki, padahal rumah ki bersih mas, bersih nggak berantakan. Ki apa tuh ki ngeres kabeh gitu bilangnya. Yang lihat bapaknya doang. Bapakku toh. Terus dah di belakang di kamar minum obat apa-apa itu nggak bisa. Terus pada tetangga jenguk itu udah nggak tahu siapa-siapa, udah nggak hafal ini siapa itu udah nggak tahu. Terus tetangga pada datang, terus apa di ngajik aja kan gitu. Tetangga datang ngajiin. Terus saudara yang itu yang sesepuh itu yang kemarin itu datang lagi, sana kamu bawa ya kayak mungkin kayak orang pintar datang sini tadi. Bawa itu cari, kakakku suruh cari degan wulung apa. Terus di ngajiin. Terus ada Pak Ustadz kita juga, Pak Ustadz keluarga kita datang ngajiin. Sembuh mas. Jadi habis minum degannya itu, bapak tuh kayak muntah-muntah keluar semua itu. Itu apa yang keluar? Kayak cairan ada item-itemnya gitu. Jangan-jangan guna-guna ya? Bisa jadi keracunan. Kan nggak makan tuh? Nah, sebelumnya kan medis itu banyak. Terus habis bisa keracunan ya bisa tadi. Benar. Benar-benar istri muda. Guna jaga. Terus setelah itu habis muntah-muntah itu semakin membaik. Terus ngajiin terus sama Pak Ustadznya keluarga kita itu dateng terus Thomas ngajiin tiap malam gitu. Ya nggak malam aja sih, terus dateng, pokoknya sering dateng nengok ngaji. Terus bapak itu suruh baca ini. Kalau di rumah itu beberapa hari itu kalau tidur tuh katanya suka ada kakinya suka ada yang narik. Terus kalau tidur suruh itu akhirnya apa sih, sapu apa sih, tebah ya, suruh taruh sebelahnya, Pak Gi nanti kalau itu diresiki gitu, kalau ada yang nganu kaki di nganu mbak ini gitu. Baik. Terus sama ngajiin terus, setelah itu semakin membaik, terus baru ada yang cerita katanya itu loh bapakmu kan kan misinya itu embernya itu kan ditata-tata di kamar mandi, bilangnya kena itu di kamar mandi pasar, karena kan ember-embernya ditata di kamar mandi pasar. Karena itu kemungkinan kan di semua tempat kan ada makhluk ya. Mungkin dia keganggu malam-malam. Ya mungkin ya mungkin makhluk itu merasa terganggu, mungkin mungkin kesandung atau mungkin pas nyiram banyu.
Nah, kayak orang itu ya itu tadi kena salah nih. Jadi itu sawan nggak cuma anak kecil, ternyata orang tua juga bisa. Kemarin Mas Mamet sawan Mas Mamet sawan 2 kali. Sawan bola-bali kan, malah hobi dia. Hobi apa? Sawan. Makanya kalau kita di semua tempat ya Uluk salam. uluk salam. Tapi kadang-kadang gini loh, ada kan kita nggak bisa lihat nih wujud mereka ya. Tapi kadang-kadang apa yang kita lakukan itu ngefek ke mereka juga. Iya. Contohnya kita main bakar sampah nih. Bakar sampah itu kan dalam dunia nyata api membakar sampah gitu ya. Tapi panasnya itu mereka bisa merasakan. Dan itu pernah terjadi di daerah mana ya? Luar Jawa Barat pokoknya. Kalau nggak salah itu nggak sengaja bakar sampah, apinya bulat-bulat. Anaknya si penghuninya itu kena kebakar. Si penghuninya itu marah-marah, protes ke yang bakar sampah ini, rumahnya diteror terus. Tuh, pernah tuh. Aku lupa itu tempatnya di mana tuh. Bisa makanya kayak buang sarang panas, terus kayak Makanya kan ada suruh amit-amit gitu ya. Kayak orang bilang, kowe nek nyiram buang banyu aja Itu sembarangan amit-amit. lawan gitu kan. Suruh pelan-pelan. bisa Jangan jadi ada dilempar. bisa jadi ada itu ya, ada makhluk yang kita nggak lihat. Itu ya, siram, nggak sengaja. Karena kemudian juga ya tadi keluarga kita yang sudah meninggal, Keluarga kita tapi sendiri masih jangan ada di situ. Iya. Wah, seru sekali dan serem juga. Berawal dari ceritanya Mbak Dita ini Ditari yang Dita pindah. Sulistiar ini. Dia tuh sebenarnya gini, blunder dia sebenarnya. Dia pengen pindah rumah supaya terhindar dari gangguan gaib, malah dapat yang lebih ekstrim. Akhirnya ya nggak mau dia pindah lagi ke rumah yang pertama. Blunder ya. Tapi ya sudahlah, kita doain semoga Mbak Dita ini itu sekarang dapat rumah yang oke lah. Jangan lupa kirim alamat Mbak Dita, nanti kita kasih souvenir cantik. Souvenirnya apa nih, Bunda Ratu? Pokoknya oke ya souvenirnya ya. Ya, jadi untuk sobat misterius yang juga pingin berbagi cerita, nanti kita juga akan pengalaman. Boleh datang langsung ke sini. Boleh datang langsung Kirim ke email. atau kirim ke Tapi email. bawa gua rapi ya. Kan gula kopi. Sama rokok jangan lupa. Rokok ya. Iya. Ya boleh berbagi cerita datang ke sini boleh. Kalau misalnya nggak sempat ya boleh kirim email kayak Mbak Dita ini tadi. Nanti kita akan kasih souvenir menarik buat kamu. Oke. Kalau lewat email jangan terlalu panjang. Iya, yang baca ini repot nih. Yang baca aku bro. Oke. Ya kita sudahi dulu ya. Nanti kawan-kawan kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang paling serem lagi, yang unik, aneh dan Mungkin kalau ada dari misterius, temanya ini mas. Oke. Boleh Boleh usul juga boleh ya. Oke. Kita tutup dulu. Jangan lupa Harus like, subscribe, share. Oke. Apalagi ya? Dan Komen dong, komen. Oh ya, komen. Oke, silakan untuk sudah nanti. Jangan lupa tonton cerita-cerita kita selanjutnya. Saya Ratih undur diri. Saya Reni. Saya Dudi. Saya Pengki. Sampai jumpa. Assalamualaikum.